Oke. Sedangkan menjadi negara industri artinya mengubah kita dalam tanda kutip menjadi pesaing Tuhan karena kita menciptakan sendiri sesuatu, bukan menunggu dari alam. Oke. Kok aneh ya? Aneh. Saya diundang di sini karena katanya mau 17 Agustusan, jadi mau kita bikin sesuatu yang mendidik lah ya. Mendidik. Semoga ini mendidik dan bermanfaat. Amin. Dan juga unik pastinya ya. Oke. Nah, kayaknya kan nggak salah bahwa seorang YouTuber juga nih menjalankan proklamasi tentunya. Kita akan ngulik berbagai hal di balik proklamasi apa aja sih sebenarnya orang yang sebenarnya fakta tapi orang lain nggak tahu gitu kan. Nah, sebelah saya udah bawa bintang tamu yang pembicara yang sangat tepat untuk kita ngobrol banyak di balik proklamasi kayak gitu. Pak, kesibukan apa aja sih Pak? Tapi saya mau meralat dulu yang tadi. Gimana? Pertama, sejarah itu sangat riskan kalau mau disebut fakta. Karena kita susah, jadi definisi bukti yang ada dalam ilmu lain itu susah untuk diterapkan dalam sejarah. Sejarah itu fakta kerasnya sangat susah. Kebanyakan yang kita pahami itu adalah interpretasi. Jadi kalau mau dibahas, sesungguhnya seluruh bab di buku sejarah anak-anak kita itu faktanya sedikit. Bahkan seluruhnya kontroversial. Bisa dikatakan setiap babnya itu kontroversial. Makanya saya nggak mau jadi guru sejarah. Tapi gini Pak, kalau setahu saya itu sejarah itu bakalan berubah ketika ada suatu bukti baru, benar nggak sih? Nah itu masalahnya itu, dan betul sekali. Dan ditambah lagi adalah bukti itu pun sesungguhnya belum benar-benar bukti. Salah satu karakteristik bukti dalam kajian ilmiah itu adalah kalau dia empiris. Nah, bukti-bukti dalam sejarah itu nggak bisa empiris karena nggak bisa dialami, nggak bisa diuji. Kan udah terjadi di masa lampau. Jadi misal, kalau dalam pelajaran fisika kita bisa membenturkan dua kereta api untuk mengetahui momentum benturannya berapa. Dan itu bisa diuji berulang-ulang. Tetapi bahkan kita tidak memiliki bukti kapan Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nggak ada bukti. Nggak ada bukti. Gini, maksud bukti itu bukti dalam artian falsafi gitu ya. Coba buktinya apa? Bahwa Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Jakarta 170845. Mungkin salah ngetik, mungkin orangnya sengaja. Kan banyak dokumen-dokumen yang sengaja ditulis salah. Itu biasa, itu umum. Kita tidak bisa menjamin 100% bahwa Soekarno menuliskan itu real tanggal segitu. Setiap lagu proklamasi kemerdekaan yang kita dengarkan sampai sekarang, yang kita klaim itu adalah tahun 45 dibuatnya, itu dibuatnya tahun 55. Atas permintaan yang sangat ketat dari Pak RRI pada waktu itu, Pak Yusuf. Jadi maksud saya adalah bukan berarti kita harus menganggap bahwa teks proklamasi itu palsu atau salah, atau bahkan hari proklamasinya juga salah. Bukan, cuman maksud saya dalam konteks sejarah kita hampir tidak punya bukti yang sama seperti dalam ilmu-ilmu yang lain. Oke. Tapi kita sepakat Pak ya bahwa sebenarnya apalah arti sebuah peristiwa tanpa kita mengambil sebuah nilai. Setuju nggak Pak? Boleh lah. Karena kalau saya sih karena di bidang itu gitu ya, apalah arti sebuah peristiwa kalau kita nggak bisa mengambil nilai dari sebuah peristiwa itu. Kayak gitu, mungkin obrolan kita bakal lebih bernilai dibanding kemudian maksud saya bisa disebut boleh itu kalau kita masuk dalam filsafat esensialis atau eksistensialis gitu. Nah itu akan diperdebatkan apakah nilai dulu yang lebih dulu atau peristiwa dulu. Nah jadi itu tadi. Jadi semua nih. Oke, langsung aja Pak ya, langsung aja ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kan tadi judulnya adalah apa tadi? Berarti kita peristiwa di balik proklamasi ya. Oke, kita bahas itu di fakta apa peristiwa unik di balik proklamasi. Nah, kita tahu bahwa Indonesia mengalami beberapa kali penjajahan ya, kemudian ada Belanda, Jepang datang ke Indonesia gitu kan, kayak gitu. Nah, kita lihat dulu dari sebelum kemerdekaan. Jadi sebenarnya motif pendudukan Jepang itu apa sih Pak dulu tuh sebenarnya? Motif pendudukan Jepang apakah memang karena kita tahu bahwa Belanda itu dengan perdagangannya atau kemudian Jepang dengan fasisme ke Indonesia, atau memang karena memang ingin menguasai, ingin menunjukkan bahwa mereka itu negara yang
besar di Asia atau seperti apa sih? Motif Jepang untuk menjajah Indonesia itu sebenarnya sangat sederhana dan dipahami oleh setiap orang. Siapapun yang menjajah Indonesia, dia pasti akan kaya. Belanda, jadi gini, Belanda itu berangkat dari sebuah provinsi tanah jajahan Spanyol. Ketika dia menjajah Indonesia, dia menjadi negara paling kaya di Eropa karena dia menjajah Indonesia. Nah, di masa Jepang, pendudukan Jepang pada waktu itu ketika dia datang ke Indonesia dimulai dari gerakan fasisme. Dari mana gerakan fasisme itu dimulai? Dari latar belakang mereka yang penuh kebencian. Jepang itu adalah salah satu negara yang sangat benci sama bangsa yang lain. Karena salah satu alasannya adalah dulu di tahun 1800-an seluruh dunia itu dijajah sama orang kulit putih. Dan Jepang, semua orang yang berdagang dengan Jepang, mau itu Cina, mau itu Korea, mau itu negara-negara di selatannya termasuk Indonesia, yang pada waktu itu belum ada Indonesia, itu dijajah sama orang-orang kulit putih. Dan seluruh modus penjajahan orang kulit putih itu dimulai dari satu cerita yang sama, perdagangan. Maka tahun 1800-an di era Shogun Tokugawa itu, Keshogunan Tokugawa, si Jepang fix, saya tidak akan mau kerjasama perdagangan dengan negara bule manapun, gitu, kecuali Belanda. Belanda itu Sundang. Dianggapnya ya karena tadi itu ya. Jadi Belanda itu masih. Jadi kalau Indonesia dijajah sama Belanda 350 tahun itu sebenarnya ada nuansa yang meremehkan Indonesia gitu. Karena yang menjajah Indonesia itu negara yang kurang kuat gitu di. Agak dikit melenceng nih Pak, nggak apa-apa ya, agak dikit melenceng. Kalau kita lihat tadi kan memang Jepang tuh nggak mau bekerja sama sama orang-orang Eropa ya kayak gitu. Ini ada sebuah bukan fakta ya, coba saya ini kan ke Bapak bahwa yang namanya Jepang dengan industrinya, ada Toyota, ada kemudian Honda dan lain, kemudian kita Eropa ada BMW, Mercedes-Benz, itu tuh sebagai sebuah bukti bahwa memang dia tuh nggak mau kerjasama atau memang merasa tersaingi. Karena gini nih, kalau nonton Naruto kita harus lihat Sasuke, tapi kalau yang tidak suka Naruto, bayangkan Jepang itu benci luar biasa sama negara-negara asing karena mereka, salah satu alasannya itu adalah mereka menganggap mereka keturunan dewa Amaterasu no Mikami. Kaisar mereka adalah keturunannya langsung dan rakyatnya adalah rakyat dari para dewa secara langsung. Sehingga agama mereka itu adalah agama yang langsung memuja pada pemimpinnya dan langsung memuja pada negaranya. Jadi ekstremisme Jepang terhadap negaranya itu sama seperti kita anggap ekstremisme terhadap agama-agama gitu. Jadi kan ada orang yang ekstrim pada politik gitu, tapi tidak dalam tanda kutip seberbahaya orang yang ekstrim pada agama. Dan itulah yang terjadi pada Jepang. Nah, ketika pada akhirnya Jepang ditundukkan gara-gara ada Commodore Perry dari Amerika Serikat minta dagang, Amerika Serikat pada waktu itu pengen punya jajahan juga. Tapi semua tanah di seluruh dunia sudah diambil sama orang-orang Eropa. Amerika Serikat pengen dong, saya juga pengen menjajah mana. Tinggal beberapa gelintir wilayah di dunia yang belum dijajah, salah satunya adalah Jepang. Maka Amerika Serikat memutuskan menjajah Jepang. Tahun 1851 didatangkanlah Commodore Perry. Nah, si Jepangnya ketika saat itu dia sadar dia dikalahkan, keberanian samurainya, ketajaman katananya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan meriam-meriam dari Commodore Perry yang membombardir Edo. Dia sakit hati. Saya benci mereka, tetapi mereka mengalahkan saya. Apa yang sesungguhnya salah dari saya? Maka dia langsung melakukan restorasi Meiji beberapa puluh tahun kemudian. Kebenciannya itu diarahkan kepada bahwa negara Eropa, negara bule, negara barat itu menjadi kuat karena mereka menjadi negara industri. Kalau mereka menjadi negara industri, mereka akan menjajah. Kenapa harus industri? Perbedaannya dengan negara agraria adalah Jepang negara agraria pada waktu itu. Kalau agraria, kita memanfaatkan alam. Jadi kita menunggu hasil alam. Sedangkan menjadi negara industri artinya mengolah, mengubah kita dalam tanda kutip menjadi pesaing Tuhan karena kita menciptakan sendiri sesuatu, bukan menunggu dari alam. Atau restorasi Meiji. Ya, maka restorasi Meiji diwujudkan itu, kemudian Meiji-nya lahir, muncul, dia bilang kita akan memulai zaman baru. Dengan maka orang-orang Jepang itu dikirimkan ke Jerman untuk belajar militer angkatan darat, belajar ke Amerika Serikat, bikin penerbangan ke Inggris angkatan laut, semuanya belajar dan itu perintah kaisar sama dengan perintah Tuhan. Keinginan mereka untuk beribadah sekuat itulah
Keinginan mereka untuk memajukan negara sama seperti keinginan mereka yang sangat kuat untuk beribadah. Itu udah kebutuhan spiritual bagi mereka ya. Iya. Jadi memang mereka dibangun dengan cara seperti itu ya. Iya. Oke.